Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kaidah yang keempat, jika kita ingin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala hafalannya, sekaligus dipercepat prosesnya, maka syarat yang keempat kata Al-Quran, Anda mesti menghadirkan keyakinan paripurna untuk bisa menghafalkan Quran sekaligus menjalani prosesnya. Ingat, keyakinan paripurna, bahkan dibuka dengan kalimat tanpa ragu. Saya turunkan ayatnya, sekarang perhatikan baik-baik. Satu, di turunannya. Quran surah ke-17, surah ke-54, maaf. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Dan ayat ini akan terus berulang-ulang dalam pembahasan kita. Karena ingat baik-baik, bukan karena ayatnya yang diulang, tapi setiap huruf dalam ayat ini memiliki turunan makna yang penting dalam bahasan kita. Jadi kalau Anda nanti mendalami bahasa Al-Quran, bedanya dengan bahasa biasa, karena ini firman Allah, jangankan setiap kalimat, setiap hurufnya punya makna khusus. Nanti satu saat saya coba bawakan salah satu kitab namanya Huruful Ma'ani. Jadi setiap huruf itu punya makna di dalamnya. Bahkan dahsyatnya, jangankan huruf kalau di Quran, setiap titik dan harakat itu bisa punya makna. Nanti lain waktu kita bahas ya. Ini 1, 2, 3, 4, kemudian turunkan lagi 2. Kita turunkan ke Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 31. Kemudian setelah itu, kita kembalikan ke Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang kedua. Ini bahasan kita. Mari kita mulai pelan-pelan, fokus baik-baik, dan mohon disimak dengan baik supaya hasilnya bisa maksimal. Kaidah yang keempat, jika ingin dipercepat hafalan Quran kita, dan dikuatkan oleh Allah dalam hafalannya, beda antara cepat dengan kuat. Cepat artinya, kita bisa menangkap hafalan dalam waktu dan tempo yang cukup singkat. Sedangkan kuat, hafalan yang sudah bisa kita tangkap dengan izin Allah itu, bisa melekat kuat dalam benak kita. Itu yang dimaksud cepat dan kuat. Paham? Nah, kekuatan ini penting nanti untuk digunakan dalam keseharian kita. Di puncak hafalan, pada akhirnya nanti, bukan seberapa hebat Anda bisa mengulang. Seberapa bagus Anda bisa mengungkapkan ayatnya. Dan seberapa cepat Anda bisa menyebutkan nomor dan posisinya. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuan paling penting dari hafalan itu adalah seberapa banyak Anda bisa menggunakan ayat Quran yang digunakan untuk bimbingan kehidupan Anda. Di pada akhirnya begini, penghafal Quran yang paling hebat itu. Anda ketika mau jalan, mata Anda melihat, maka ayat mata membimbing mata Anda untuk melihat. Seperti apa Anda mesti melihat. Di begitu Anda melihat, ayat mata hadir di benak Anda. Diteruskan ke mata Anda. Ini yang harus dilihat, ini jangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, kalau melihat yang baik saja, yang enggak baik, palingkan. Jadi kalau Anda mengaku penghafal Quran, tapi mata Anda melihat yang tidak baik, artinya puncak hafalan itu tidak melekat di jiwa Anda. Ayatnya enggak bimbing Anda, ngapain Anda menghafal? Maksud saya ngapain Anda menghafal itu, enggak ada beda hafalan Anda dengan penghafal untuk mencari dunia. Ketika Anda jalan, ayatnya turun ke kaki, membimbing kaki Anda bagaimana berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika Anda bekerja, Anda mulai kerjakan macam-macam dengan tangan Anda, di komputer, pakai pulpen, tangan Anda dibimbing oleh ayat-ayat tangan. Wailul mutaffifin, as-sariqu was-sariqatu faqu aydiyahuma, terus-terus ya. Dan itu yang paling indah dalam kehidupan. Jadi itu yang coba kita harapkan. Sekarang mulainya satu. Yakin, saya bacakan ayatnya. Ini disebutkan 4 kali oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekarang fokus baik-baik. Jika ada ayat dengan kalimat yang sama, jumlah huruf yang sama, bacaan yang sama, disebutkan dalam Al-Quran, baik dalam satu surah misalnya, atau di surah-surah yang lain, yang nyaris sama, serupa seluruhnya, maka ingat baik-baik, kaidahnya dalam ilmu tafsir tidak disebut dengan takrir atau pengulangan. Tapi kaidahnya disebut dengan taksis lima'nan jadid. Setiap disebutkan kembali, ini untuk menguatkan dan membentuk makna yang baru dalam proses kemudian. Jadi bukan pengulangan, karena tidak ada ayat pengulangan di Quran. Maha suci Allah dari mengulang. Kalau Allah mengulang, berarti ada sesuatu yang tidak jelas yang disampaikan. Dan sifat itu mustahil melekat kepada Allah. Jadi dalam kaidah ilmu tafsir, itu dipahami sebagai taksisan lima'nan jadid. Untuk membangun dan menerangkan makna selanjutnya.
Di antara maknanya, fungsinya namanya taukid, penguat. Taukid, penguat. Misal, ini spidol, kurang jelas. Terus saya ingin kuatkan misalnya, maka saya akan mencari spidol lain. Walaupun kadang-kadang ketika mencari spidol yang lain nggak ada. Nah itu masalah. Persis seperti saat ini. Ya. Nah, kemudian saya ingin supaya lebih jelas, yang sudah ada saya tuliskan lagi begini misalnya. Jadi lebih jelas? Saya tulis ulang kan? Dengan bentuk yang sama, dengan huruf yang sama, dengan cara yang sama. Ini taukid namanya. Saya tulis 2 kali untuk menguatkan itu. Dalam bahasa Indonesia, taukid diartikan dengan penguat. Bisa juga diartikan dengan penegas. Kaidah 1, sebentar, pelan-pelan. Supaya pahamnya bisa lebih mudah untuk dipahami. 2, jika dalam kalimat bahasa Arab standar, apalagi dalam Al-Quran ataupun hadis, ada kalimat kemudian yang disebutkan taukid, disebutkan lagi, maka makna yang kedua, taukid ini, penegasan atau penguatan ini dimaksudkan kepada orang yang meragukan informasi yang disampaikan. Di dalam bahasa Arab standar itu, kalau Anda menyampaikan sesuatu, orangnya ragu, maka Anda kuatkan supaya dia yakin. Paham? Baik. Jadi ini, jika ada terlihat seperti pengulangan, penyebutan lagi, maknanya penguat atau penegas. Menegaskan dan menguatkan pada orang yang ragu. Ini poinnya. Paham sampai sini? Baik. Pak Wali Kota akan datang. Masa sih? Ya, Pak Wali Kota akan datang. Masa sih? Pak Wali Kota akan datang. 3 kali dia sebutkan kembali untuk menegaskan bahwa beliau benar-benar akan datang. Paham? Baik. Simpan dulu kaidahnya ya. Saya jelaskan pelan-pelan supaya Anda lebih mengerti. 3. Ini 1, ini 2, 3. Di dalam bahasa Arab standar, selain pengulangan, Anda bisa mengawali kalimat itu dengan menggunakan huruf-huruf khusus menunjuk pada makna taukid untuk menguatkan dan menegaskan. Misal, ada hurufnya lam, harakatnya fathah. Kalau fathah itu i atau u? Ya. Masya Allah. Anda mirip ya. Luar biasa. Bismillah. Lam, harakat fathah. La. Contoh, Quran surah 103, Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ayatnya bisa saja misal tidak menggunakan lam. Di luar Quran kita baca misal wal 'asr innal insana fi khusr. Itu standar. Tapi ketika menggunakan lam, itu artinya ada hal yang ingin dikuatkan di informasi itu, meyakinkan orang yang ragu dengan keterangan itu. Misal, saya katakan, Rais Mintaqa Bekasi ya'ti. Pak Wali akan datang sekarang. Anda katakan, masa sih? Maka saya katakan, Rais Mintaqa Bekasi layati, la menggunakan lam. Maka ini menunjukkan saya ingin meyakinkan Anda, beliau akan benar-benar datang ke sini. Paham? La. 2. Bisa menggunakan juga huruf qad. Qad. Kalau sudah pakai qad, berarti itu bukan sekadar menegaskan, tapi sangat-sangat tegas kalimatnya. Disebut selain huruf taukid dengan harfut tahqiq. Huruf yang betul-betul ingin menekankan secara tegas apa yang mau disampaikan. Misal, ketika Anda masih kurang yakin juga, saya katakan, Sayyid Rais Mintaqa Bekasi qad ata huwa huna. Dia pasti datang ke sini karena dia sudah telepon saya. Dia kontak, dia ada di jalan, dan dengan izin Allah sudah kelihatan nomornya di gerbang. Maka saya gunakan qad kepada Anda. Paham? Contoh, Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Ada orang meragukan, masa sih jadi orang beriman bisa sukses? Masa sih jadi orang beriman bisa bahagia? Toh orang yang tidak beriman pun bisa bahagia? Maka turun ayat Quran menjamin keduanya. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, saya tegaskan, saya pastikan orang-orang beriman itu hidupnya akan sukses dan bahagia. Jadi kalau Anda merasa beriman, hidup Anda belum bahagia, berarti ada yang kurang dalam peningkatan iman Anda. Silahkan cek. Karena orang dulu ketika beriman, makin sukses. Dia jahiliyah, masuk Islam, dia beriman, jadi tenang.
Mereka jahiliyah, masuk Islam, bebaskan dari hal-hal yang tidak baik, tiba-tiba jadi sukses. Lihat Utsman bin Affan, lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Amr bin As, lihat Khalid bin Walid. Begitu semua masuk Islam, karirnya meningkat, hidupnya tenang, asetnya luar biasa. Dan yang paling hebat, ada jaminan surga di antara mereka pada lisan Nabi SAW. Harusnya begitu. Makanya Imam Al-Bukhari menuliskan di bab pertama Sahih Al-Bukhari, dari 97 pembahasan, Kitabul Iman, isinya 57 hadis. Kalau Anda ingin kuat imannya, maka tunggangi 57 hadis ini, amalkan dalam keseharian kita. Itu poinnya. Qad aflahal mu'minun, pakai qad. Ini. Nah sekarang, lihat baik-baik. Ini diulang saja, dalam bahasa kita, disebutkan berkali-kali, sudah taukid. Kalau pakai lam, taukid lagi. Kalau pakai qad, taukid lagi. Sekarang bayangkan oleh Anda, kalau semuanya dikumpulkan, 3 bagian ini, disebutkan lagi, sebutkan lagi, sebutkan lagi, lamnya disebutkan, kodnya disebutkan. Yang dahsyat, lam dengan kod disatukan jadi satu. Maka inilah yang terjadi pada orang yang akan menghafal Al-Quran. Ayatnya langsung disebutkan 4 kali sebagai taukid, dan semua ayatnya dibuka dengan kalimat lam dan kod. Mari kita lihat. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad. Masya Allah. Ini poinnya. Lam, qad. 1, 2. Dan disebutkan 4 kali. Di Quran surah ke-54 ayat 17 kali. Ayat 22, 2 kali di sini. 1, 2. Ayat 32 dan ayat ke-40. 4 kali. Saya katakan kepada Anda, mohon maaf, fokus baik-baik. Kalau Allah menyampaikan informasi, kita yakin tidak? Awas, boleh ragu tidak? Jadi harus yakin seyakin-yakinnya. Baik, Allah berdusta tidak? Mustahil. Allah benar tidak? Pasti. Jadi kalau Allah menyampaikan 1 kali, kita mesti yakin. Sekarang Anda bayangkan, sekali saja mesti yakin. Kenapa sampai 4 kali di sini? Jadi kalau sampai 4 kali masih nggak yakin juga, keterlaluan Anda. Karena sifat Allah Khalik beda dengan sifat makhluk. Kalau saya sampaikan sekali Anda nggak yakin, barangkali masih seorang adi hidayat. Tapi kalau Allah yang menyampaikan sekali, Anda mesti ragu. Anda mesti yakin. 2 kali jangan ragu. 3 kali lebih yakin. Kalau 4 kali belum yakin juga, Anda kenapa? Ada yang error di otak Anda di situ. Paham ya? Yang lebih dahsyat lagi teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sudah disebutkan 4 kali menggunakan lam. Lam digunakan bagi orang yang ragu tadi. Qad digunakan bagi orang yang ragu. Ragu ketemu ragu kuadrat. Nih. Ragu banget. Ya, ragu kuadrat ketemu disebutkan 4 kali, kebangetan ragunya. Ragu luar biasa. Seakan-akan Allah ingin sampaikan bahwa, perhatikan baik-baik, jika ada yang masih ragu menghafal Quran itu sulit, maka saya tegaskan kata Allah, 4 kali gak main-main saya tegaskan. Walaqad, Anda mesti yakin seyakin-yakinnya. Yakinkan pada diri Anda. Yakinkan pada diri Anda. Apa yang diyakinkan? Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran untuk diingat, dihafalkan. Mudah. Jadi Anda mesti yakin ketika ingin menghafal Quran, yakinkan pada diri Anda bahwa menghafal Quran itu mudah. Kalau yang menjamin keyakinannya seorang adi hidayat, Anda boleh ragu. Tapi kalau yang menjamin Allah yang berfirman dengan Qurannya, di mana letak keraguan kita di dalamnya? Paham? Jadi kalau saya katakan kepada Anda, menghafal Quran, mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Masya Allah. Tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Ini yang membedakan. Yakin, mudah, yakin. Mudah atau sulit? Mudah. Mudah atau sulit? Mudah. Ini mushafnya. Tebal juga ya. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda ingin menerapkan rumus ini dalam bahasan hafalan kita, pertama, hadirkan keyakinan. Jangan lihat tebalnya, jangan lihat bagaimana panjangnya. Yang tertanamkan dalam jiwa Anda, ingat baik-baik ini ya, semua proses hafalan Quran, dari awal sampai akhir, Anda tidak boleh kehilangan sifat keyakinan. Nurun sedikit, memperlambat proses Anda dalam hafalan. Jelas? Baik. Awal-awal memang begitu. Alif Lam Mim kan yakin banget tuh. Alif yang itu yakin mudah. Alif Lam Mim. Mudah sulit? Mudah Ustaz. Mudah sulit? Mudah. Baca ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya ayyuha. Mudah sulit? Mudah. Paham ya? Di
Inilah kemudian ujian mulai datang kepada kita. Sudah mengerti ini? Jadi yang jamin kemudahannya siapa? Allah. Yang berfirman Al-Quran siapa? Allah. Kalau yang berfirman sudah mengatakan mudah, maka tidak ada alasan bagi kita makhluk untuk meragukan semua itu. Karena itulah ketika Allah membuka Al-Quran setelah menerangkan Al-Fatihah, maka kalimat keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka dengan kalimat, Anda nggak boleh ragu sedikit pun dengan isi Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raib. La raib. Lihat sini. Dalam bahasa Arab, ragu itu ada dua. Ada syak, ada raib, itu beda. La syakka fi annahu sayati. Tidak diragukan bahwa beliau akan datang. La syakka, syak. Kalau kalimatnya syakkun, itu artinya setengah ragu, setengah yakin. Di keraguan yang setengah-setengah. Tapi sifatnya masih umum. Tapi kalau raib ini artinya punya tiga arti. Satu, ragu. Kedua, nuduh atau ngeluh. Ragu sambil menuduh atau mengeluh. Ketiga, tidak punya hujah. Tidak punya dalil, tidak punya argumentasi dari tuduhannya. Dia argumentasi nggak punya, dia nuduh, dia mengeluh, dan dia meragukan itu sendiri. Tidak punya argumentasi. Fokus baik-baik. Ayat Quran turun, menerangkan keterangan-keterangan. Tiba-tiba sebagian dari orang-orang pada saat itu di zaman Nabi SAW meragukan isinya. Bukan cuma meragukan, mereka nuduh Nabi juga. Ya Muhammad, ini cuma rekayasa kamu saja. Ya, ini min qauli syair. Dari karya-karya kamu, dari syair. Ada yang mengatakan bahwa ini karya tukang sihir dan sebagainya. Sudah nuduh, mengeluhkan isi Quran. Tapi ketika diminta untuk membuat hal yang sama, mereka tidak mampu menghadirkan argumentasi untuk melawan Al-Quran. Jadi, dari sini, Quran langsung menegaskan, la raiba fi. Anda kalau belum paham isi Quran, jangan nuduh Quran. Anda kalau belum mengerti Quran, jangan menantang Al-Quran. Anda kalau belum mengerti Quran, jangan keluhkan Quran. Satu ini, bagaimana cara menerapkan makna ini dalam hafalan Quran? Lihat sini, teman-teman. Dzalikal kitab, semua isi Quran, la raiba fi. Jangan pernah diragukan di dalamnya. Baik, saya tanya pada Anda. Kalau Quran surah 54, isi Quran bukan? Isi Quran. Ayat 17, isi Quran bukan? Ini isi Quran bukan? Isi Quran bukan? Semuanya isi Al-Quran. Jadi kaidah menghafal pun itu dicakup dengan sangat jelas melalui satu ayat ini. La raiba fi. Kalau Allah sudah mengatakan pada Anda, Quran mudah, Anda nggak boleh ragu. Mudah. Yang mudah Qurannya. Ya Ustadz, kenapa saya jadi susah? Mungkin yang susah bukan Qurannya, yang susah Anda orangnya. Jadi jangan mengeluhkan kekurangan Anda untuk mengatakan bahwa Qurannya susah. Barangkali Anda tidak mengikuti tuntunan yang Quran sebutkan untuk mencapai kemudahan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Di nanti saat Anda mendapatkan kesulitan misal dalam menghafal sebagai ujian, yakinkan pada diri Anda. Anda jangan mengeluh. Anda jangan menuduh. Dan Anda jangan meragukan. Dan jangan sekali-kali mengeluarkan argumentasi yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Susah juga nih. Kalau sudah keluar di lisan, itu akan melemahkan cita-cita Anda dan keyakinan Anda untuk menghafal. Paham? Alhamdulillah. Kita praktekkan. Misal, praktek pertama, melihat. Lihat mushaf. Anda belum pernah sama sekali menghafal. Begitu melihat mushaf, langsung tanamkan pada diri Anda. Yakin, mudah. Yakin. Yakin nih, yakin. Benar, yakin. Coba lihat. Yakin. Yakinkan pada diri Anda. Paham? Baik, Anda mulai. Nanti saat Anda mulai menghafal, Allah akan uji Anda dengan kesabaran-kesabaran untuk menghadirkan banyak pahala. Seperti pernah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kadang-kadang satu ayat, mungkin biasanya Anda hafalkan dalam 1 menit, jadi 1 jam. Besoknya di sehari. Besoknya 10 hari belum hafal-hafal. Misal, ingat baik-baik, ketika Anda mengalami peristiwa itu, tetap positive thinking kepada Allah, yakinkan saya insya Allah mudah. Saya yakin ini Allah bukan memperlambat saya, tapi ingin menghadirkan pahala lebih banyak dari usaha saya sampai saat ini. Boleh jadi Allah ingin menutup dosa-dosa saya yang lalu. Boleh jadi Allah ingin menghadirkan pahala yang melimpah. Bukankah 1 hurufnya 10 kebaikan? Bukankah ketika diulang banyak kebaikannya? Terima kasih ya Allah yang telah menjadikan ayat ini dalam 10 hari belum saya hafalkan. Dan mohon ya Allah, setiap hurufnya jadikan sebagai pahala yang meringankan hisab saya di akhirat nanti. Tinggi teman-teman. Jadi kalau cara melihat Anda seperti itu, semuanya akan ringan Anda jalani. Dan nikmat kehidupan Anda saat menghafal Al-Quran. Paham sampai sini? Ini poinnya.
Saya bahas dulu sebentar, lalu saya nanti masukkan keterangan Quran untuk meyakinkan kita. Kalau cuma yakin, nggak ada keterangan turunannya, tidak ada motivasi kuat bagi kita untuk yakin pada diri kita bahwa kita bisa. Nah, saya mau terangkan dulu sini sebentar, buka ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fokus sini. Lihat baik-baik. Allah meyakinkan kita pertama dengan kalimat yusrun. Yusrun. Kita full akan bahas ini saja malam ini. Apa artinya yusrun? Di situ disebutkan mudah. Padahal mudah dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yusrun, ada sahlun. Itu beda. Hadzal amr sahl. Ini masalah mudah. Hadzal amr yusrun. Ini masalah mudah. Tapi persoalannya, apa perbedaan antara sahlun dengan yusrun? Dan kenapa di Quran Anda tidak pernah menemukan kalimat sahlun untuk menyebutkan mudah? Selalu menggunakan yusrun dan terkait dengan hafalan Quran kita juga. Apa di antara maknanya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Teman-teman, kita coba lanjutkan dulu. Pertama, kita telah bahas tadi dan kita uraikan bahwa untuk mempercepat, memperkuat, dan menghadirkan keberkahan dalam hafalan Quran, kita dituntut untuk yakin dalam proses menghafal Al-Quran. Maka Allah menegaskan kepada kita dengan sangat kuat, hampir menggunakan semua perangkat penegasan dan penguatan di dalam kaidah-kaidah penggunaan bahasa. Pertama, indikasinya itu disebutkan lebih daripada sekali. 4 kali minimal disebutkan. Kamu harus yakin. Kamu harus yakin. Saya tegaskan dengan kuat bahwa apa itu? Walaqad. Jangan pernah ragu. Anda mesti yakin. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk diingat. Kalimat kemudahannya, ini yang mesti Anda fokus di sini ya. Dia untuk menghadirkan keyakinan itu, Anda butuh keterangan lebih di sini. Apa keterangan yang meyakinkan saya bahwa itu mudah? Mesti ada turunannya. Pertama, kalimat Qur'annya menggunakan yusrun, yassara, walaqad yassarna. Yassarna, kami mudahkan. Yassara, kata dasarnya dari kata yusrun, al-yusru. Inna ma'al usri yusra. Baik, di setiap kesulitan ada kemudahan. Teman-teman, dalam bahasa Arab, mudah itu ada 2 kata. Satu sahlun, sahlah. Hadzal sahl. Ini perkara mudah. Yang kedua yusrun, hadzal amr yusrun, ini perkara sangat mudah. Nah, kalau Anda gunakan yang pertama, sahlun, sin, ha, lam. Begini tulisannya, sin, ha, lam. Ini artinya kemudahan yang relatif. Tidak semua orang bisa menganggapnya mudah. Bagi Anda mungkin mudah, bagi orang lain belum tentu. Bagi orang lain itu mudah, bagi kita belum tentu. Saya tanya pada Anda, apakah bahasa Arab itu mudah atau sulit? Ayo, bahasa Arab mudah atau sulit? طيب إذا كان اللغة العربية سهلة إذا نواصل إن شاء الله باللغة العربية. إذا لو أنا أسأل إليكم مثلا اللغة العربية سهلة أو صعبة فأنتم تجيبون سهلة فنواصل إن شاء الله باللغة العربية. لا حجة بأن نواصل باللغة الإندونيسية. إذا انظر إلي الآن. إذا نحن نريد أن نقارن بين السهل واليسر. في العربية مثلا أسأل لكم الكلام باللغة العربية، الشرع باللغة العربية، بالنسبة للغة الإندونيسية أيهما أسهل؟ العربية ولا الإندونيسية؟ فقلت لكم اللغة العربية سهلة، فقلتم سهلة، ما شاء الله. إذن الآن نواصل إن شاء الله. ألو؟ فهمتم؟ أنتم فهمنا بمعنى أنتم تفهمون. لذلك نواصل إن شاء الله. طبعا الحديث عن السهل. Baik, kita ulang. Teman-teman, saya tanya pada Anda, bahasa Arab sulit atau mudah? Sulit bagi Anda. Bagi Anda, saya di Arab, tinggal di Arab, demi Allah saya katakan, saking mudahnya bahasa Arab, anak-anak segini sudah bisa bahasa Arab. Emang ya, kaifa halik Sayyidi? Anak segini, Anda bayangkan. Bisa bahasa Arab. Bagi mereka itu mudah, karena mereka orang Arab. Tapi bukan karena orang Arabnya sebetulnya. Anda punya beo Bekasi, dibawa ke Arab. 3 hari, kaifa haluk. Silakan, unta Arab sampai sekarang 3000 tahun nggak bisa bilang kaifa haluk dia. Silakan cek. Kenapa? Kata orang-orang para pakar bahasa, sebetulnya kembali pada keinginan kita untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan. Tapi poinnya adalah bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Anda mudah bahasa Indonesia, mereka belum tentu bisa mengucapkannya. Paham sampai sini?
Nah, ini yang disebut dengan sahlun. Sahlun. Tapi kalau yusrun, gak ada orang katakan susah. Semua orang mengatakan mudah. Itulah kalimatnya kalau Anda ingin lukiskan dengan bahasa Arab, ganti katanya dari sahlun jadi yusrun. Yusrun, yusrun. Ini mukjizat kalimat Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil diksinya bisa sempurna seperti ini. Allah tidak mengatakan walaqad sahalal Qur'an. Tapi Allah sampaikan walaqad yassarna. Kalau Allah katakan sahala, berarti bagi orang lain mudah, bagi Anda tidak. Tapi ketika Allah mengatakan yassarna, tidak ada batas di situ. Mau tua, mau muda, mau sepuh, mau remaja, mau kecil, semua punya peluang yang sama, kemudahan yang sama untuk menghafalkan Al-Quran. Mau melihat, mau tidak mau lihat, mau divonis sehat, mau divonis ada bermasalah, bisa punya peluang yang sama. Silahkan cek di lingkungan sekitaran kita, teman-teman. Ada usia 82 tahun, hafal Quran. Ada usia balik 28 tahun, hafal Quran. Yang melihat, hafal Quran. Yang tidak melihat, hafal Quran. Yang divonis otak sehat, hafal Quran. Yang divonis otak lumpuh, hafal Quran. Mudah. Di mana sisi sulitnya? Di poin ini memberikan penekanan pada kita, jika Anda masih punya kekuatan untuk meyakinkan pada diri Anda, kata Quran menyampaikan pada kita, yakinkan pada dirimu. Saya telah mudahkan semudah-mudahnya. Kalau Anda merasakan sulit, lihat orang yang berada di bawah Anda dari sisi keadaan fisikalnya. Coba lihat sebagai motivasi. Saya melihat, dia tidak melihat, tutup matanya dari maksiat oleh Allah. Saya melihat, belum bisa hafal. Kenapa dia nggak melihat, bisa hafal? Yakinkan pada diri Anda. Saya divonis sehat, dia divonis lumpuh otak. Kenapa dia hafal, saya tidak? Barangkali dia lebih yakin dibandingkan Anda bahwa Quran itu mudah untuk dihafalkan. Paham sampai sini? Itu poinnya. Ya. Anda pasang beo depan rumah, Anda bukakan murotal samping kandang beo itu. Kemudian dalam sepekan, cek hafalan Anda dengan hafalan beo. Buka Qurannya. Barangkali Anda mendapatkan sensasi berbeda. Beo, engkau saja bisa hafal, kenapa saya tidak? Halo? Jelas ya? Sekarang kita urai. Ya Allah, engkau janjikan mudah. Tapi persoalannya, saya bisa susah. Apa persoalannya? Barangkali kita harus melihat turunan berikutnya. Setelah saya coba bacakan dulu. Ada informasi masuk. Pajero hitam. Nomor seri B884 RSE. Mohon bisa menyesuaikan. Ya, Pajero hitam. Pajero, ya. Ini untuk Pajero. Bujero tidak. Ada Pajero hitam, Bujero putih, ya. Nomor B884 RSE, tolong disesuaikan, ya. Baik. Kembali ke sini, teman-teman sekalian. Saya hapus dulu ini. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa mudah, dan faktor apa yang menjadikan seseorang bisa kesulitan dalam menghafal? Padahal kata Allah, kamu mesti yakin mudah. Ya Allah, saya sudah yakin sih, cuman kok susah juga. Apa yang salah di situ? Kita kembalikan dulu ke sini. Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarna. Kalimat yassar disandingkan dengan kalimat na di sini. Yassarna. Nah, di sini kembali kepada Allah. Bentuknya bentuk ta'zim. Ingat ini rumus ya, ingat rumus ya. Kalau ada di Quran kalimat menggunakan bentuk na, yang dinisbatkan kepada Allah, jangan diartikan jamak di situ, tapi artikan bentuk ta'zim, li ta'zimin nafsi. Membentuk satu keagungan untuk menyampaikan informasi yang sangat istimewa. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan informasi yang sangat istimewa, mengandung sesuatu yang dahsyat, rumus bahasa Arab di ilmu balaghahnya jangan gunakan bentuk tunggal, tapi gunakan bentuk jamak, singkatan dari kata nahnu. Bentuknya na. Contoh, Al-Quran diturunkan di malam apa? Malam? Di bulan Ramadan. Malam? Bukan malam Lailatul Qadar. Bukan. Lailah itu artinya malam. Jadi kalau Anda sebutkan malam Al-Qadar. Kalau Anda hilangkan malamnya, sebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lail, laili, laila, lailah, lili, lila, lala, itu artinya malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya, itu. Lailah. Lihat sini. Ketika Quran diturunkan, kalimatnya menggunakan na, bukan tu. Inna anzalna. Kami turunkan. Ketika kalimatnya menggunakan bentuk na, artinya saat penurunan Quran itu ada yang dahsyat di dalamnya. Ada yang istimewa di waktu itu. Makanya kalimatnya tidak menggunakan bentuk lail, tapi lailah.
Kalau lail itu waktu malamnya. Kalau lailah menggunakan ta, ada keistimewaan di malam itu. Paham? Nah sekarang perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengungkapkan kemudahan, di sini Allah menggunakan bentuk na, yassarna. Baik, kapan kemudahan ini bisa diraih? Disandingkan dengan na ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kesan kepada kita. Perhatikan, ini cuma potongan kalimat di sini, tapi punya makna yang luar biasa dahsyat. Kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan dalam Quran, maka berusahalah yakin saat menghafal dengan menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin kemudahannya serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya yakin ya Allah, Engkau yang firmankan Quran, Engkau yang berjanji, Engkau yang menjamin, maka sekarang saya bertawakal dengan semua keagungan-Mu. Mohon yakinkan dan berikan kekuatan pada saya ya Allah untuk memudahkan hafalan Quran itu. Jadi berserah kepada Allah, ini poin pertamanya. Yang kedua, lihat sini. Jika Anda ingin dimudahkan, dipercepat hafalan Qurannya, pertama berserah diri kepada Allah, yakinkan kepada Allah, dekati Allahnya. Setelah itu lidzikri, ini perbaiki tujuan Anda dalam menghafal. Saya teruskan, lidzikri. Apa itu zikir? Bukan sekadar mengingat. Zikir itu kalau dalam bahasa Al-Quran diungkapkan di ayat atau di hadis, maka makna paling singkatnya adalah segala aktivitas yang membuat kita ingat dengan Allah. Untuk mendekat kepada Allah, untuk mengingat Allah, itu zikir namanya. Nah, banyak tempatnya. Banyak. Salat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat untuk mengingat saya, dekat dengan Allah. Anda ingat kepada Allah, Anda kemudian dekat dengan Allah. Kemudian pasca salat Anda berzikir dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Jika tuntas Anda mengerjakan salat, segera berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Qiyaman, mau Anda buru-buru sambil jalan silahkan. Wa qu'udan, kalau santai duduk. Wa ala junubikum, kalau ada masalah sambil tiduran silahkan. Berdoa itu zikir, karena saat Anda berdoa, Anda ingat Allah dan Anda menyebut Allah. Ya Allah, Rabbana, 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 Rabbi. Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur, berzikirlah, maksudnya berdoa. Rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Anda memperbanyak zikir dengan apa lagi misalnya? Jalan Anda zikir, kerja Anda zikir, zikir. Quran surah ketiga ayat 191. Dari 190-nya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama tadi salat, yang ini aktivitas semuanya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya zikir, makannya zikir, minumnya zikir, segalanya zikir. Ketika dia zikir, maka Allah pun akan mengingat dia dalam kehidupannya. Quran surah kedua ayat 151 sampai 152-nya. Buka 152-nya paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurkum. Anda berzikir kepada saya ingat Anda dimanapun Anda berada. Ini poinnya. Jadi, apa kaitan dengan menghafal Quran? Kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah, selain Anda mengagungkan Allah, yakin pada Allah dalam hafalan Anda supaya mudah, luruskan kemudian niat Anda untuk menggunakan Quran tidak hanya sekedar hafalan. Tapi Anda yakinkan pada diri Anda, ya Allah, saya ingin cepat menghafal Quran agar saya mudah berzikir kepada. Arahkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ingat, kalau sudah hafal Quran, semua ayat Quran gunakan sebagai zikir. Tadi yang saya sampaikan. Saat memandang, pandangan kita ingat dengan Allah. Kalau sudah ingat dengan Allah, nggak akan memandang yang tidak baik. Saat mendengar, kita ingat dengan Allah. Maka yang didengar yang baik-baik, yang Allah ridhai. Sampai dengan saat berjalan dan seterusnya. Paham sampai sini? Sekarang, kalau sudah yakin dengan ini semua, sudah paham, maka Allah kemudian mulai mengajak kita di akhir ayat. Fahal mim muddakir, maka adakah di antara Anda yang mau mencoba untuk mengingat atau menghafalkannya? Baru kemudian kita diminta. Yakin? Mudah. Cara yakin mudah, kemudian serahkan kepada Allah yang berfirman dengannya. Minta kekuatan untuk diyakinkan. Caranya apa? Luruskan niat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada orang menghafal sesuatu untuk dunianya, Engkau mudahkan. Maka bagaimana dengan hamba yang ingin menghafal ayat untuk berzikir kepadamu ya Rabb? Kalau dengan semua keyakinan ini belum Engkau mudahkan juga, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu. Minta di pertengahan malam, sentuh dengan kalimat yang terbaik. Ya Allah, saya yakin Engkau tidak akan sia-siakan hamba ya Allah.
Engkau yang memerintahkan hamba untuk berbakti kepada kedua orang tua. Engkau yang mengatakan lewat lisan Rasulmu, jika anak soleh bisa memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hamba mohon ya Allah, berikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan orang tua hamba. Hamba tidak bisa menatapnya sekarang ya Allah. Berikan kekuatan, keyakinan untuk menghafal Al-Quran, yang pahalanya bisa mengalir untuk ayah hamba ya Allah. Untuk ibu hamba mohon ya Allah. Kalau engkau yang berfirman, Rasul menyampaikan dan hamba yakin dengan itu, belum kau kabulkan juga, dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepadamu? Minta. Ini poinnya. Sekarang saya mau masuk ke sini. Ini saya hapus. Kemudian saya hadirkan di akhir sebagai tawaran, ajakan, juga tantangan. Ya. Fahal mim muddakir. Maka adakah di antara Anda yang sekarang mau menghafalkan Al-Quran itu? Muddakir. Perhatikan sini. Ini saat menjamin kemudahan, hurufnya menggunakan lam untuk tujuan dan alif lam pakai dzal. Asalnya begini. Ibu, kelihatan ini? Saya pindah ke sini ya. Saya pindahkan yang ini, saya pindahkan ke sini. Kelihatan? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Walaupun hafal Quran, tetap rasional, Bu. Kita mulai. Ini saya pindahkan ke sini. Kelihatan? Belum, alhamdulillah ya. Baik. Sekarang kelihatan? Kelihatan. Lam, li, alif lam, begini. Dzal, kaf, ra. Ini tulisannya. Asalnya begini. Karena kemudian dibacakan lamnya, nyambung bertemu dengan lam lagi, singkatnya alifnya kemudian dibuang, dihilangkan. Kalau dipecah muncul lagi. Dia ada lam, alif lam, dzal, kaf, ra. Paham sampai sini? Sekarang perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya terangkan kepada Anda. Awas, hati-hati, karena ini jarang diurai. Jarang sekali diurai. Kalimat ini, asalnya begini. Ini sudah saya jelaskan tadi menunjuk pada tujuan. Sekarang apa perbedaannya dengan alif lam yang ini? Sekarang fokus dilihat. Ketika Allah menyebutkan kemudahan, kalimatnya menggunakan alif lam. Tapi ketika meminta kita untuk mengerjakannya, kalimatnya berubah menunjuk pada orang, dari alif lam diganti pakai mim. Mim menunjuk pada orang. Kalau mim harakatnya dhammah, huruf sebelum akhir itu kasrah, pasti orang. Pasti orang. Ihsan, nilai kebaikannya. Kalau ingin jadikan orang, ganti rumusnya jadi mu'i, M-U-I, M-U-I, mu, M, mim, U, harakatnya dhammah, huruf sebelum akhir I, M-U-I, mu'i, muhsin, iman, keyakinannya orang beriman, mukmin, Islam, agamanya orang Islam, muslim, ikhlas, keadaannya orang ikhlas, mukhlis, jelas? Tayyib, nur, nawar, menerangi, yang menerangi, munawwir, jelas? Alhamdulillah. Lihat sini. Ketika meminta kita mengerjakan, berubah pakai mim. Fokus baik-baik. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, ini kemudahannya dijamin pakai alif lam. Alif lam menunjuk pada proses. Mim menunjuk pada orang. Apa rahasia penyebutan kalimat ini? Ketika meminta kita berubah jadi mim menunjuk pada orang, ketika menjelaskan kemudahan kita diminta yakin menunjuk pada proses. Seakan-akan Allah memberikan sindiran halus kepada kita saat Allah meminta kita menghafal Quran. Lihat kalimatnya. Saya sudah memudahkan Quran untuk dihafal. Prosesnya saya mudahkan, mudah sebetulnya. Kalian mesti yakin. Cuman yang susah bukan menghafalnya, yang susah orangnya. Paham? Lihat sini. Jadi Quran itu nggak mudah, nggak susah sebetulnya. Menghafalnya mudah, prosesnya mudah. Kalaupun ada yang susah bukan Qurannya, yang susah orangnya. Ini poinnya. Dan hebatnya, ini yang paling dahsyat. Lihat bahasa Al-Quran. Ketika menyebutkan kemudahan, pakai dzal di sini. Dzal. Ketika meminta kita, berubah jadi dal. Dalnya pun pakai tasydid di sini. Dal, muddakir. Padahal kalau konsisten, pakai dzal di sini. Begitu disatukan, berubah jadi dal. Saya mau tanya pada Anda, mudah mana mengucapkan? Satu atau dua? Bagaimana bisa dijawab? Saya belum pilihkan. Apa itu satu, apa itu dua? Ada luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Belum saya pilihkan sudah milih. Lihat sini. Satu, dzal. Yang ini. Dua, dal. Kendal. Sebelum Semarang, kendal. Dal.
Ini zal. Satu atau dua? Dua. Saya ulang, mana yang paling mudah? Satu atau dua? Angkat tangan. Yang dua angkat tangan. Yang satu angkat tangan. Yang tidak jelas nggak usah angkat tangan. Fokus ini. Zal dengan dal. Kalau kita melihat biasa, kita akan katakan yang ringan dal, ringan. Zal agak susah. Tapi kalau Anda belajar ilmu aswat, ilmu mengucapkan bunyi, itu yang ringan, yang mudah. Sebetulnya yang pertama, zal. Lidah gigit sedikit, zal. Sedangkan dal itu disebut, makanya saking mudahnya zal itu disebut harf rahwah, ditawiyah rahwah. Jadi tinggal digigit ada keluar udara, zal ringan. Tapi dal disebut harful infijar. Ada tenaga dari dalam harus dikeluarkan dan diledakkan. Dal. Dalam ilmu tajwid masuk dalam qalqalah. Ya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jadinu. Qa, ba, jim, dal. Jadi begitu Anda mengucapkan dal, harus ada tenaga dari dalam dikeluarkan, meledak keluar. Dal. Sehingga yang ini kalau belajar ilmu aswat itu lebih sulit dibandingkan dengan yang ini. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena ada udara di dalam harus ditarik keluar untuk diledakkan di dalam. Yang mau saya sampaikan, kadang-kadang ingat ini tidak mudah memahaminya. Anda mesti belajar dulu ilmu balaghah pada kedalaman makna ini. Perhatikan niat baik-baik. Ketika Allah menyebutkan ini orangnya, yang mudah itu proses Qur'annya, yang susah orangnya. Kenapa orangnya susah? Karena ada perasaan-perasaan di dalam itu mesti diledakkan keluar dulu. Ada faktor internal yang membuat dia susah untuk menghafal. Apa diantaranya? Ragu, pesimis, tidak penuh keyakinan dan sebagainya. Makanya ketika Allah minta kita tuh ledakkan semua itu. Jangan pesimis, yakin. Ragu, buang, yakin. Bismillah, gampang. Bismillah, mudah. Sepanjang Anda bisa meledakkan semua faktor internal dalam diri kita, semua jenis keraguan, maka demi Allah saya katakan, keyakinan itu akan menguatkan kita bahwa kita bisa meraihnya dengan cepat. Ada yang 20 hari, ada yang 25 hari. Nanti setelah dekat Ramadan, saya katakan pada Anda. Dan pada ibu yang mungkin tidak i'tikaf juga misalnya di masjid, bahkan ada perempuan yang 10 hari menghafal Quran. Suaminya ke masjid, dia di rumah. Dan keyakinannya luar biasa kepada Allah. Dia praktekkan ayat ini 10 hari hafal Quran. Baik. Nanti saya kisahkan kalau masih ada waktu. Nah terakhir, Ustaz, bagaimana saya meyakinkan pada diri saya? Meledakkan semua jenis pesimis itu supaya saya benar-benar yakin saya punya kemampuan. Kalau tadi kan cuma sekedar keyakinan. Sekarang ada nggak kemampuan yang Allah berikan pada saya untuk meyakinkan saya lebih daripada sebelumnya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Bismillah. Sudah? Saya mohon izin sambil menghapus ya. Karena sebetulnya penghapus ini sudah dipegang oleh teman-teman. Tapi ketika mau menghapus, dibalikin lagi ke saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan coba sambungkan untuk pembahasan selanjutnya. Dan ini bagian paling akhir, Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Saya sering sampaikan ini, insya Allah kita masih ingat. Ya, insya Allah kita masih ingat dengan penjelasannya. Perhatikan baik-baik. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Fokus. Wa'allama Adam al-asma'a. Alhamdulillah. Kullaha. Masya Allah. Dan Allah telah mengajarkan pada Adam al-asma', semua nama-nama. Demikian terjemah literlek yang bisa kita terjemahkan secara tekstual. Semua asma, ingat, bukan asma ini ya, bukan penyakit. Asma di sini jamak dari kata ismun. Ismun satu benda, asma banyak benda. Kalau kalimat asma ditambah kulla berarti semua tanpa kecuali. Kita artikan semua nama semesta kepada Adam. Artinya, Adam punya kapasitas memori yang bisa menampung semua benda di semesta. Pertanyaan saya adalah, Adam itu manusia bukan? Manusia bukan?
Maka kita buat persamaan. Adam, manusia. Baik. Kita manusia bukan? Dia bilang, kita manusia bukan? Baik, tidak ada yang fikir-fikir mengatakan kita di sini manusia. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. Buktinya kita tersambung dengan Adam. Jadi kalau Anda ingin hitung misalnya, iseng-iseng mencari keturunan Anda, itu pasti akan kembali kepada Adam alaihissalam. Karena itu kalau Anda capek dan Anda buang-buang waktu menyusuri itu, Quran langsung kasih informasi, Anda tuh anak cucu Adam, Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Misal Quran surah 7 ayat ke-31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam berarti sumbernya dari Adam. Kalau ada manusia, maka kita pun manusia. Artinya apa? Ada manusia, kita manusia. Adam punya potensi memori, kita punya potensi memori. Karena sama-sama manusia, artinya di dalam benak kita pun ada kemampuan memori yang sangat luar biasa. Persamaan pertama. Persamaan kedua, Adam Nabi bukan? Saya ulang. Adam Nabi bukan? Yang Nabi angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo. Tahan Samsul. Baik, kita Nabi bukan? Bukan. Adam itu Nabi, kita bukan. Ada fitrah kenabian, ada fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan mendapatkan anugerah dari Allah, mampu memiliki memori yang sangat luar biasa. Tapi tidak semua fitrah kemanusiaan memiliki fitrah kenabian. Apa itu fitrah kenabian? Mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda baca semua redaksi Quran, maka semua para nabi dan rasul mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Nabi ingin menghafal Quran dengan kemampuannya, karena beliau itu nabi, bukan sekedar manusia. Nabi Muhammad SAW turun ayat langsung. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Kamu nggak usah capek-capek, cepat-cepat menggerakkan lisan untuk menghafalkannya. Kami yang tanamkan dalam jiwamu. Kenapa? Engkau nabi. Paham? Engkau rasul. Nah kita, karena bukan nabi, bukan rasul, kita tidak mendapat fitrah kenabian. Kita hanya dapatkan fitrah kemanusiaan. Jadi kalau Adam semua benda langsung ditanamkan oleh Allah dalam memorinya, kita, teman-teman sekalian, diberi kapasitas memori yang diminta kita dengan itu menghafal nama-nama untuk hadir dalam benak kita. Setiap Anda melihat, langsung muncul di memori. Setiap mendengar, hadir di memori. Tidak ada yang paling canggih kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mendesainnya. Silakan cek. Anda di tengah jalan, depan saja ke sini, kan ketika di sini Anda ingat lagi. Silahkan cek. Ketika Anda ke sini, ada pintu gerbang. Di pintu gerbang itu bentuknya seperti apa? Begitu Anda lewat ke sini, Anda bisa temukan. Kalau Anda sedikit saja jeli melihat, Anda pasti dari sana sampai sini punya memori kenangan untuk menyimpan peristiwa di depan. Oh, peristiwa saat saya masuk, itu sebelah kanan, itu ada pos satpamnya. Yang jaga pakai pakaian begini. Pintunya warnanya hitam, sampingnya ada rumah di situ. Dia ada mobilnya ada 3, S2 Alphard, B113 LK. Sampingnya lagi ada Fortuner 126 LK. Terus ini terus dapatkan. Yang kesini misalnya Anda temukan lagi 7556 TRS sebelah sini yang Terios. Kesini 1387 yang sebelah sini. Yang rumah ini yang dijual, yang punya pendeta, dituliskan nomor dan sebagainya. Sampai sini Anda apa? Nah, jadi Anda punya kenangan di situ. Itu baru melihat, belum mendengar. Begitu Anda mendengar, saya sampaikan dari sini, Anda keluar lagi, tiba-tiba pendengar Anda bisa nyangkut di memori Anda. Pertanyaan saya, Anda hidup sudah berapa lama teman-teman, dan berapa memori terkumpul dalam benak Anda menampung banyak informasi yang sudah hadir dalam kehidupan Anda? Kalau kita bukan makhluk luar biasa, mustahil semua itu ada dalam memori kita. Dalam diri kita ada kapasitas yang luar biasa. Cuman bedanya, Adam diisi langsung oleh Allah, diinput langsung, kita, ini memorinya masih longgar, bisa digunakan untuk apapun. Penelitian di California menyebutkan bahwa kapasitas memori paling ringan manusia 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Masya Allah. Anda punya hard disk eksternal kapasitas 1 giga. Atau Anda punya flash disk kapasitas 1 giga saja. Berapa banyak informasi Anda bisa kumpulkan? Hard disk eksternal 100 giga. 1 tera, berapa banyak Anda kumpulkan? Bisa, dari 100 giga sampai 1 tera, berapa banyak Anda kumpulkan? Anda punya memori paling minimal 100 juta gigabyte. Apa yang Anda kumpulkan di benak Anda? Quran ini, Masya Allah, besar. Kan tidak banyak teman-teman sekalian. Dibandingkan dari semua episode kehidupan yang telah kita lalui. Coba ingat-ingat dari kecil. Ketika Anda bermain-main, Anda ingat lagi, bisa hadir lagi. Berapa banyak memori Anda dari kecil? Berapa tahun Anda alami?
Ketika Anda datang ke warung, Anda beli bakwan, Anda beli mie, beli macam-macam. Ada yang belum bayar, ingat terus balik lagi, kan? Ingat. Ketika Anda melamar, lamaran diterima, Anda bahagia, sudah diterima, mau dekat pernikahan, jadwalnya bentrok, macam-macam. Anda ingat itu. Ada yang melamar, kemudian lamaran ditolak, masih ingat juga, ada. Macam-macam teman-teman sekalian. Dalam kehidupan kita, berapa banyak kehidupan kita dapatkan. Daripada memori itu dipakai pada yang tidak tepat, kenapa space-nya tidak digunakan untuk menghafal Al-Quran? Kenapa nggak Anda gunakan? Ini. Dan menurut penelitian, selama hidup manusia, dia hanya bisa menggunakan kurang lebih 0,05% dari memorinya. Jadi daripada space memori kita dipakai mengingat yang tidak penting dalam kehidupan, kenapa tidak digunakan pada yang baik-baik? Kalau Anda bisa mengingat yang baik, kenapa mengingat yang tidak baik? Kalau Anda bisa memasukkan yang baik-baik ke memori Anda, kenapa Anda harus dengan yang tidak baik? Majalah gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak baik, itu kan semua yang Anda lihat menghadirkan ke memori Anda. Makanya space Anda, kalau digunakan misal 1% di memori Anda, tapi yang diisi yang ini aja. Yang masuk cuma yang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ini yang bikin susah Quran masuk ke sini. Kenapa anak-anak lebih mudah mengingat? Karena tidak banyak yang diingat oleh mereka. Jadi kalau awal dari depan-depan sudah diisi Quran, dengar Quran, melihat Quran, itu yang kemudian nyangkut langsung di memorinya sebelum mendapatkan pengalaman hidup yang lainnya. Ini poinnya. Jadi saya mohon kepada Anda semua, buka space baru dalam memori kita. Buka yang baru. Cas lagi, buka sebagiannya, khususkan untuk Al-Quran dan amal soleh Anda. Yang lainnya, ini nanti ketika ini muncul, ini semua akan berubah. Yang jelek akan keluar, yang masuk, yang baik-baik akan hadir dalam kehidupan Anda. Kalau nggak percaya silahkan. Mulai hari ini, gunakan space dari ingatan kita untuk menghafal Al-Quran. Maka setelah Quran yang masuk, yang jelek akan keluar dari kehidupan Anda. Karena Quran itu baik, tidak akan bersanding dengan yang buruk. Begitu Quran masuk, yang jelek akan keluar, yang baik akan muncul. Kecuali kalau Anda memang menjadikan hafalan Quran sebagai tujuan kehidupan dunia, maka yang jelek akan berkumpul kembali di sini. Paham sampai sini?